Pernah kepikiran nggak, kenapa sih musim itu selalu berganti? Ternyata, di balik dinginnya salju dan hangatnya mentari, kadang ada sebuah legenda. Yuk kita telusuri sebuah kisah kuno yang mencoba menjawab misteri dari siklus abadi ini. Coba deh, bayangin sebuah dunia yang sepenuhnya terbungkus salju. Pegunungan yang megah, hutan yang sunyi, semuanya seolah tunduk di bawah kekuasaan musim dingin yang abadi. Nah, disinilah legenda kita akan dimulai. Dari dinginnya alam liar tadi, kita diajak masuk ke dalam kehangatan sebuah pondok. Di sana, di dekat perapian yang menyala, seorang pendongeng bernama Pak Janggut siap memulai ceritanya. Menyubah malam yang dingin jadi sebuah petualangan yang seru. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kisah di depan perapian. Disinilah awal mula semuanya. Legenda musim dingin yang diceritakan di tengah kehangatan. Justru di tengah dunia yang seolah tertidur di bawah salju tebal, ada suara kehidupan. Tawa riang anak-anak yang lagi asyik main kereta luncur, keceriaan mereka seolah menantang dinginnya cuaca. Tapi mereka nggak sadar nih, permainan polos mereka itu bakal memicu sesuatu yang jauh lebih besar. Mereka akan membangunkan kekuatan kuno dari sebuah legenda. Inilah saat di mana dunia manusia dan dunia mitos saling bertemu. Lanjut ke bagian 2, mahkota yang hilang. Dan ini semua dimulai dari sebuah kecelakaan kecil yang agak konyol dan sebuah penemuan yang nggak terduga sama sekali. Coba bayangin adegan ini. Seorang raja yang kelihatannya agung banget, malah jatuh kepleset di atas es dengan cara yang, nggak anggun sama sekali. Dan yang paling penting, mahkotanya, simbol kekuasaannya, terlepas dari kepalanya. Dan mahkota yang hilang itu, malah ditemuin sama anak-anak tadi. Mereka kan nggak tahu ya itu benda berharga. Jadi ya udah, mereka pikir itu hiasan yang pas banget buat manusia salju buatan mereka. Sebuah tindakan polos, tapi akibatnya luar biasa. Nah, disinilah titik baliknya. Di satu sisi, ada raja yang kehilangan harga diri sekaligus mahkotanya. Di sisi lain, ada manusia salju biasa yang tanpa sengaja malah dinobatkan jadi raja oleh anak-anak. Dan momen inilah yang bakal mengubah segalanya. Kita masuk ke babak berikutnya, Murka Boreas. Karena penobatan yang nggak disengaja ini, ternyata membangunkan sesuatu yang luar biasa kuat. Dan tiba-tiba aja mata manusia salju tuh kebuka. Wajahnya yang tadinya ramah, sekarang berubah jadi sosok yang wow, bener-bener menakutkan. Dia seperti perwujudan dari kekuatan es itu sendiri. Lalu, dengan suara yang menggelegar kayak badai salju, dia mengumumkan siapa dirinya. Dia bukan lagi sekedar manusia salju, tapi Boreas, sang raja musim dingin, penguasa mutlak atas semua hawa dingin di negeri itu. Cuma dengan satu hembusan napas, dia langsung melepaskan badai yang dahsyat banget, bikin semua orang lari tunggang langgang. Wah, ini udah bukan main-main lagi. Ini beneran pertunjukan kekuatan alam yang sebenarnya. Raja manusia yang tadi jatuh itu, dia coba ngelawan pakai pasukannya. Tapi apa gunanya pedang sama perisai kalau lawannya badai? Jelas mereka nggak berdaya, kayak disapu gitu aja. Kekuatan manusia itu nggak ada apa-apanya di hadapan alam. Oke, kita masuk bagian 4, persembahan bunga. Jadi, kalau kekuatan fisik gagal, mungkin ada cara lain. Cara yang lebih lembut, tapi bisa jadi jauh lebih ampuh. Nah, ini jadi pertanyaan utamanya kan, gimana caranya ngalahin sesuatu yang nggak bisa dilawan pakai kekerasan? Gimana coba cara kita bernegosiasi sama musim dingin itu sendiri? Disinilah Pak Janggut yang bijak itu berperan. Dia tahu musim dingin itu nggak bisa dikalahkan, tapi bisa digantikan. Jadi senjatanya bukan pedang, melainkan sebuah simbol kehidupan baru yang kelihatannya rapuh. Bunga-bunga pertama musim semi. Dan puncaknya pun tiba. Anak-anak yang sama yang nggak sengaja membangkitkan sang raja, sekarang harus menghadapinya langsung. Mereka jalan ke istana es, dan senjatanya cuma seikat bunga kecil. Ini dia momennya, bukan adu kekuatan, tapi sebuah persembahan. Seorang gadis kecil dengan berani menawarkan bunga itu. Sebagai pengingat bahwa siklus alam itu harus terus berjalan. Dan kekuasaan musim dingin, sudah waktunya berakhir. Bagian kelima dan terakhir, cairnya musim semi. Inilah hasil dari keberanian mereka. Sebuah perubahan yang memang sudah seharusnya terjadi. Waktu ngeliat bunga-bunga itu, sang raja mengerti, ini bukan soal kalah atau menang. Ini cuma akhir yang wajar dari kekuasaannya.
Jadi dia pun menerima takdirnya dan mulai mencair dengan damai. Dan inilah inti dari ceritanya. Kepergian Raja Musim Dingin itu bukanlah akhir, tapi justru sebuah awal. Karena tempat yang dia tinggalkan sekarang diisi oleh Ratu Musim Semi yang membawa kehangatan dan kehidupan baru. Cerita ditutup dengan pemandangan dunia yang seolah terlahir kembali. Anak-anak jalan pulang lewat hutan yang sekarang udah hijau lagi, penuh warna. Mereka tanpa sadar udah jadi bagian penting dari siklus alam yang besar ini. Jadi apa sih pelajaran yang bisa kita ambil dari legenda ini? Kisah Raja Musim Dingin ini ngajarin kita kalau kekuatan sebesar apapun pada akhirnya harus memberi jalan untuk perubahan. Dan kadang harapan yang kelihatannya paling rapuh justru bisa membawa perubahan terbesar. Coba deh kita renungkan apa artinya itu dalam hidup kita sehari-hari.